Dalam Ya. aturan yang ada itu seharusnya ya diawali dengan mengajukan perizinan melalui yayasan ya atau melalui lembaga-lembaga yang berbadan hukum. Hmm, oke. Tidak repot daftarnya, cukup lewat online, tetapi harus mendapatkan rekomendasi dari dinas sosial setempat. Kira-kira begitulah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Susna 2J Channel. Hari ini kita akan membahas mengenai galang dana ya Pak. Iya, untuk bencana banjir ya di 3 provinsi. Ya. Korban banjir di 3 provinsi yaitu di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat sangat memerlukan kemanusiaan. Bantuan kemanusiaannya. Iya betul. Untuk keperluan pengungsian, makan, obat-obatan, pakaian, dan lain-lain ya Pak. Banyak perorangan, bahkan kelompok masyarakat dan organisasi menggalang dana untuk keperluan kemanusiaan tersebut. Tapi dikagetkan lagi-lagi dengan pernyataan Menteri Sosial Gus Ipul bahwa penggalangan dana untuk korban bencana harus ada izin terlebih dahulu. Tanpa izin diancam dengan hukuman pidana. Bagaimana nih Pak tanggapan Bapak mengenai hal tersebut? Iya, oke. Pertama kita sangat berduka cita ya terhadap bencana yang menimpa negeri ini ya. Dan tidak tanggung-tanggung 3 provinsi ya. Nangru Aceh Darussalam, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Yang luasan wilayahnya melebihi tsunami Aceh. Karena 3 provinsi menyangkut sekian kabupaten dan kota. Dan korbannya ribuan korban jiwa meninggal, kemudian sekian ratus orang sampai sekarang belum ditemukan, kemudian sekian ribu yang luka dan sebagainya, belum rumah, harta, benda, fasilitas umum, sangat luar biasa. Ini sungguh memprihatinkan. Sehingga sebagai warga negara dalam suatu negara yang berasaskan Pancasila, banyak organisasi kemasyarakatan, perorangan, kelompok masyarakat yang bersimpati cepat bergegas datang ke tempat kejadian, memberikan bantuan ya darurat, bantuan makanan, pakaian, kemudian termasuk juga obat-obatan. Ini dengan segera mereka datang ke situ. Bahkan bantuan dari luar negeri pun ada, dari Malaysia, ada dari masyarakat Indonesia di luar negeri yang mengumpulkan bantuan. Ada juga tokoh sosial, figur sosial ya, yang mengumpulkan dana sampai terkumpul 10 miliar. Dan itu dipaido ya. Dipaido itu diapakan ya bahasa Indonesia? Dikata-katain oleh anggota DPR. Ya, walaupun akhirnya anggota DPR minta maaf. Aneh juga ya. Orang sukarela membantu sesama saudara kok dikatakan macam-macam lah. Dikatakan buat konten, cari muka, dan sebagainya. Ada juga Gubernur Jawa Barat, KDM, dan gubernur lainnya yang membantu saudara-saudaranya di provinsi yang ini, 3 ini. Kita kagum ya. Tetapi kita agak kaget dengan pemerintah kita ya. Di tengah-tengah saudara-saudara kita sangat membutuhkan bantuan. Di tengah saudara-saudara kita yang menderita. Di tengah saudara-saudara kita yang kebingungan. Di tengah saudara-saudara kita yang mengharapkan bantuan pemerintah, tapi belum terpenuhi semuanya, masih ada beberapa dan bahkan banyak yang kurang. Masyarakat yang mengumpulkan dana ini, kemudian dikatakan oleh pernyataan menteri bahwa mengumpulkan dana untuk kemanusiaan korban banjir di 3 provinsi ini harus izin. Ya tentunya izinnya pada kementerian dia ya, Kementerian Sosial. Kalau tidak izin, itu bisa dipidana. Nah, kita terkaget-kaget. Kenapa? Karena di negeri ini yang namanya ngurus izin bisa perlu waktu lama. Bayangkan kalau misalnya ngurus izin harus sampai ke kementerian di Jakarta, berapa lama surat itu datang? Karena tidak cukup dengan WA, tidak cukup dengan email, tidak cukup dengan telepon. Ya Republik ini kan paling senang dengan izinnya. Izin gitu. Walaupun nebang hutan pun pakai izin, nebang banjir ya. Jadi
udahlah, kalau ini untuk kepentingan kemanusiaan, mendesak, karena sangat dibutuhkan, abaikanlah, nggak perlu izin-izin itu. Kalau mau dikatakan, wah itu undang-undangnya begitu, undang-undangnya yang dirubah. Jangan sampai undang-undang ini dianggap keramat. Undang-undang itu bukan kitab suci. Yang paling penting adalah masalah kemanusiaan. Masalah kemanusiaan, kita bisa nolong saudara kita, gitu kan, bantulah. Jangan sampai nanti semua harus izin. Nanti keluar juga peraturan, mendoakan orang kena bencana harus izin gitu. Nah, ini celaka gitu. Jadi jangan terlalu mendewakan izin, ya. Jadi mudah-mudahan pemerintah ini memperbaiki kinerjanya, tidak selalu hal-hal yang penting pakai izin. Ya, makanya kementerian yang terkait dengan bantuan-bantuan ini harus mengawasi di lapangan dan harus berikan bantuan di depan. Mari kita tanya, kementerian yang hobi dengan izin-izin untuk bantuan sosial ini sudah tampil ke depan membawa bantuan untuk saudara-saudara kita apa belum? Atau telat, jangan-jangan kementeriannya telat, pada tanggung jawab dia. Gitu. Tapi inti daripada obrolan kita siang ini bahwa janganlah kita selalu mengutamakan dan mengharuskan semuanya izin, izin, izin. Izin itu tidak jadi jaminan bahwa sesuatu akan baik. Nebang hutan pakai izin ternyata tidak baik. Buat kebun sawit pakai izin ternyata jutaan hektar menyengsarakan rakyat. Kan gitu. Jadi janganlah kita mendewakan izin, kita harus mengutamakan masalah kemanusiaan, masalah sosial, bagaimana menolong saudara-saudara kita di tempat bencana supaya bebannya bisa diringankan. Ini yang kita harap kepada pemerintah kita, pemerintah Republik Indonesia, jadilah pemerintah yang berpihak pada rakyat. Demikian juga DPR kita. Kalau memang undang-undangnya seperti itu menghambat kita membantu sesama saudara, undang-undangnya dirubah. Jangan terlalu pusing dengan hal itu. Oke, silakan organisasi kemasyarakatan, kemudian yang perorangan dan kelompok untuk tidak segan-segan menghimpun dana membantu saudara-saudara kita yang sangat memerlukan. Ya, terima kasih. Baik Pak, pembicaraan hari ini